Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Laulo ELC, di mana ELC itu kepanjangannya adalah Electro Learning Center, bersama saya Mr. Lau. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk serangkaian pembelajaran instalasi listrik ya, dari awal sampai akhir, dan selesai sudah untuk pembelajaran ini. Ada 7 pertemuan dan ada pertemuan dasar elektronika juga di yang akan datang ya. Kok yang akan datang? Sudah datang, ding. Pelajaran elektronikanya sudah datang. Kalian bisa cek. Kebetulan saya buat playlist ya untuk instalasi listrik, dasar elektronika sama server, membangun server Linux. Gitu. Nah, hari ini kita akan membahas pertemuan terakhir, yakni mengenal instalasi listrik rumah tangga seperti apa. Kita akan langsung ke materinya, dan jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow akunnya ya. Oke, ya kita terakhir ini ya, pertemuan 7 ya. Nah, tapi jangan beranjak dari channel ini karena masih akan banyak pelatihan-pelatihan, video pembelajaran, tips and trik mengenai seputaran dunia elektronika, teknologi komputer, gadget, dan barang-barang semuanya pokoknya ada ya. Oke, lanjut kita akan mengenal instalasi listrik rumah tangga nih. Mana ini? Oke, ya. Yang pertama adalah instalasi listrik satu line atau single line menggunakan satu MCB. Nah, untuk teorinya seperti ini ya teman-teman ya. Instalasi listrik single line itu banyak terdapat pada rumah-rumah lama yang tidak memerlukan pemakaian listrik yang cukup besar. Kisaran pemakaian listrik hanya 4 ampere hingga 6 ampere saja. Contohnya instalasi listrik single line ini seperti gambar yang di bawah ini. Di samping ini ya. Nah, kita lihat gambar besarnya. Nah, kurang lebih segini. Oh, terus saya gambarnya di mana ini? Oke, saya pindah di sini saja ya. Oke, kecil saja ya, biar kalian kelihatan. Nah, saya di sini. Halo, saya di pojok. Oke, kita akan melihat ini teman-teman. Sorry, kok di sini sih? Nah, saya mau buat laser pointer. Nah, ini adalah MCB single line itu seperti ini. Ini MCB, lalu ini adalah kWh meter. Biasanya kWh dan MCB itu bisa dijadikan satu ya. Bisa digabungkan, bisa tidak. Biasanya ada juga rumah yang MCB-nya dipisah, ada dari kWh meter jauh gitu ya, ada. Ya macam-macam sih. Kalau ini contohnya mungkin terpisah ya teman-teman. Nah, dari kWh meter ini masuk ke sini pakai satu MCB. Kalau teman-teman juga pakainya satu MCB ya, cenderungnya single line. Rumah-rumah yang terbaru juga single line karena MCB-nya cuma satu. Terus di sini untuk instalasi listriknya, kabel merah ini masuk ke sini. Kalau ada lompatan seperti ini tuh berarti dia tidak terhubung. Karena warnanya pun juga sama ya. Ini kalau ada lingkaran itu berarti terhubung. Bedakan ya. Kalau dia loncat gini berarti nggak terhubung. Kalau ada lingkaran berarti terhubung. Nah, di sini listriknya itu jalan yang pertama ke kamar ruang 4. Ini masuk ke dalam simbolnya apa ini teman-teman? Saklar dan stop kontak. Betul ya, saklar dan stop kontak nih. Nah, lalu dari stop kontak ini dari saklar dimasukkan ke stop kontak, positifnya, positif stop kontak lari ke sini ke lampu dan ground. Jadi listriknya ini jalan ke sini, sama sebelahnya ada saklar untuk nyalain lampu 4. Lalu dia juga terhubung ke sini. Jadi ruang 1 itu kenapa prediksi saya dia saklarnya nempel di dekat pintu ini, pintunya ya. Nempel di sini untuk menyalakan ruang 1 dan ruang 2 secara paralel. Jadi satu saklar untuk menyalakan dua lampu. Ini groundnya masuk ke sini. Ini kayak kita menganalisis jalur ya. Nah, ini ada stop kontak juga di sini. Jadi begitu masuk, bayangan saya ini masuk sini lampu untuk nyetekin ruang 1, sebelahnya ada stop kontaknya. Nah, lalu di bagian sini itu di ruang 2 itu berarti
lampunya saklar lampu di sini, saklarnya di sebelahnya, stop kotaknya di sebelahnya, lampunya untuk menyalakan lampu ruang 2, terus ini lampu ruang 3. Nah, seperti ini. Ini stop kontak, terus ini saklar ya, simbol saklar kan kayak gini nih. Nah, lalu dia jalan nyalain lampu untuk saklarnya lampu 3. Nah, ini adalah instalasi single line. Modelnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, lanjut kita akan listrik 2 MCB. Nah, ini biasanya akan sedikit lebih mahal, juga lebih aman, serta lebih tahan lama dari instalasi listrik single line, karena instalasi listrik seperti itu memerlukan komponen rangkaian instalasi listrik yang boleh lebih juga. Beban pemakaian listrik dibagi menjadi 50-50 atau 50-50 per MCB ya bebannya. Nah, contoh instalasi dual line adalah seperti gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambarnya. Contohnya nih, MCB-nya ada 2. Jadi bebannya yang satu rumah ini akan terbagi jadi 2 MCB, jadi lebih kuat dan lebih aman. Nah, pakainya ini ya, model instalasinya seperti ini ya, sama, tinggal ini kan jalur untuk positifnya. Oke. Lalu ini jalur arde, ini masuk ini arde ya, ada 3. Nah, biasanya rumah-rumah itu pakainya kan sudah 3 kabel instalasinya, tapi MCB-nya itu single Mas Ian. Gitu, MCB single. Nah, jadi kalian bisa nah, single ya gitu. Oke. Lanjut, ini mungkin kalian bisa meraba sendiri, menganalisis ya. Oh, ini positifnya masuk di MCB. Nah, ini MCB-nya double karena beban dibagi 2. Yang hijau ini arde atau terminal ground. Yang tadi kan tanpa arde, itu rumah zaman dulu. Kalau rumah zaman sekarang itu pakainya lainnya pakai 3 kabel, tapi MCB biasanya cukup 1 ya, yang hanya di depan di bawah KWH saja. Biasanya kayak gitu yang rumah zaman sekarang. Kalau rumah dulu pakainya masih instalasi 2 kabel. Oke. Nah, ini kurang lebih sama ya, karena ruangannya pun sama, cuman beda instalasi kabel. Dan yang berikutnya ini adalah instalasi untuk multi line atau multi MCB. Jadi ini skalanya skala rumah gede biasanya ya. Jadi ini adalah jenis rangkaian listrik yang sangat aman dan sangat profesional, karena jenis atau tipe rangkaian instalasi listrik multi line ini jauh lebih aman dari kedua rangkaian instalasi listrik di atas. Selain itu, jadi instalasi listrik multi line ini akan memanjakan konsumen pemilik rumah ketika terjadi suatu konsleting. Nah, maksudnya ini apa? Jadi setiap ruangan itu diberikan MCB-nya masing-masing. Misalkan ini kayak model di kos-kosan zaman sekarang itu kan 1 kamar 1 MCB ya, dan 1 kWh meter. Jadi kalau listriknya dia habis atau dia di dalam ruangannya dia itu konslet atau di dalam ruangan dia kelebihan beban, ya yang mati ya cuma 1 kamar itu, kamar lainnya nggak mati. Nah, maka dari itu lebih profesional dan lebih aman dari konsleting ya. Gitu. Jadi kita bisa tahu dan lebih mudah melacaknya saja kalau menggunakan multi line ini ya. Nah, jadi misalkan oh yang rusak ternyata kamar A. Oh, yang kamar A aja yang diperbaiki, nggak usah melepas sampai instalasinya melacak seluruh bangunan, nggak perlu. Nah, kita hanya perlu untuk mengecek mana yang konslet, mana yang anu. Nah, itu makanya dikasih MCB sendiri-sendiri. Kamar kasih MCB sendiri bila konslet atau kelebihan daya, kelebihan beban. Ya yang mati cuman kamarnya sendiri, lainnya nggak mati, gitu, aman, nggak ada masalah kan gitu. Nah, itu untuk ini ya, apa namanya, untuk multi line. Ini untuk multi line, untuk settingannya gini, sama-sama pakai ground ya, tapi cuman MCB-nya aja banyak gitu. Nah, oh ternyata sudah selesai ya teman-teman ya. Oh, cukup ringkas, simple dan padat ya. Instalasi listrik ya seperti itu kurang lebihnya. Dan satu hal lagi yang perlu saya tekankan, bahwasanya ini bersifat mengenal, tidak begitu detail, karena memang elektronika itu harus dipelajari begitu detail dan harus ada
bab-bab fungsi yang detail. Kalau saya menjelaskan dari awal secara detail dan sampai sekarang, itu video nggak akan selesai. Pasti panjang ya. Nah, makanya supaya tidak panjang itu seperti apa ya, kayak gitu. Dikit-dikit dipelajari, tahu dasarnya, nanti diperdalam lagi, diperdalam lagi, supaya menghasilkan ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Oke, jadi itulah serangkaian pembelajaran instalasi listrik dan panel dari awal hingga akhir ya, dari pertemuan pertama sampai ini adalah pertemuan ke-7. Kalian sudah mengenal, dan ada juga untuk pembelajaran dasar elektronika juga sama dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Kalian pelajari pula ya, seperti itulah kurang lebih dunia elektronika dan dunia listrik ya teman-teman. Setidaknya kalian mengenal, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penonton semua yang nonton video ini hingga selesai sampai akhir. Saya berikan 2 jempol dan aplaus untuk kalian semua. Jadi kalian sudah mau belajar ya dari awal hingga akhir di video ini. Semoga penyajian materi saya cukup bisa diterima oleh teman-teman yang menonton, dan mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang mungkin tidak dipahami atau ada bahasa-bahasa lokal yang mungkin teman-teman bingung juga yang nonton. Nggak usah khawatir, saya akan berusaha menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi untuk itu adalah pelatihannya instalasi listrik dan panel ya, untuk dasar, masih dasar. Gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada para subscriber, dan jangan lupa untuk teman-teman selalu jaga kesehatannya di musim sekarang, di musim pandemi ini, jaga kesehatannya. Dan akhir kata dari saya, terima kasih dan terima kasih untuk semuanya telah stay, dan jangan lupa untuk selalu follow sosial media sosial saya ada di sini, dan channel YouTube saya diramaikan ini ya. Nah, subscribe sebanyak-banyaknya, viralkan video ini supaya banyak orang terbantu dengan belajar yang lebih mudah dipahami, dan dengan khasnya orang milenial, kebetulan tentornya atau tutornya ini adalah orang milenial juga ya. Oke, see you. Sampai jumpa di pertemuan kita yang keberapa saya nggak tahu, dan sampai jumpa di pertemuan yang dengan tema-tema yang istimewa lagi ya. Sampai bertemu, sukses selalu untuk Anda, jaya jaya jaya. Oke, akhir kata dari saya, selamat pagi, sore, malam, siang yang kalian nonton saat ini. Terima kasih and see you teman-teman. Sampai jumpa, saya rindu kalian semua. Dadah. Oke, kita sembari mendengarkan musik ya. Saya tuh suka musik yang DJ seperti ini ya. Nah, kalau kalian pengen mengenal saya, siapa sih ini tutornya dan sebagainya macamnya, makanya follow ini ya. Oke, nah, dan selesai sudah. Bye bye, terima kasih. Love. Oke, kita berjoget, yo. Kita berjoget, yo. See you, bye.